Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang RUPS yang mempunyai kepanjangan Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan salah satu dari organ perseroan. Organ perseroan itu apa saja? Organ perseroan itu ada yang namanya direksi, yang kedua itu Dewan Komisaris, dan yang ketiga RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Masing-masing dari ketiga organ ini memiliki hak dan kewenangan atau hak dan kewajiban. Secara umum saja, hak dan kewajibannya kalau direksi itu melakukan atau menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar atau tujuan didirikannya suatu perseroan itu. Yang kedua, Dewan Komisaris, yaitu pada prinsipnya mempunyai fungsi untuk mengawasi Dewan Direksi atau direksi dalam menjalankan perusahaan itu dan membuat laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Oke, kembali lagi ke topik semula. Rapat Umum Pemegang Saham ini dibedakan menjadi dua. Kalau di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menentukan bahwa RUPS itu terdiri dari dua jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan ini adalah RUPS yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Pada prinsipnya, RUPS tahunan itu difungsikan untuk memberikan laporan tahunan perseroan agar para pihak yang berkepentingan itu memiliki gambaran tentang jalannya perseroan tersebut. Sedangkan RUPS lainnya itu kalau dalam praktek disebut RUPS luar biasa atau Rapat Umum Pemegang Luar Biasa atau disebut RUPS LB. Di dalam RUPS LB tersebut itu pemegang saham melakukan RUPS demi kepentingan hal tertentu yang harus segera dilaksanakan. Contohnya, mau mengganti direksi, mau mengganti komisaris atau dewan komisaris, atau merubah anggaran dasar. Jadi tidak perlu menunggu RUPS tahunan dulu kalau mau mengubah anggaran dasar. Jadi sewaktu-waktu bisa, asal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini contohnya pemanggilannya harus berapa hari, quorumnya berapa banyak, suara yang harus setuju berapa banyak, seperti itu teman-teman. Kemudian kembali ke topik awal, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan RUPS, atau apa saja sih yang diperlukan saat kalian melakukan RUPS. Yang pertama itu inisiatifnya diambil dari siapa dulu. Dalam hal ini yang dapat berinisiatif yaitu direksi, yang kedua pemegang saham, yang ketiga adalah dewan komisaris. Direksi itu biasanya melakukan RUPS apabila sudah saatnya untuk dilakukan RUPS tahunan. Sedangkan pemegang saham
biasanya itu ingin melakukan RUPS apabila ingin mengganti direksi atau merubah anggaran dasar. Kalau Dewan Komisaris ya seperti direksi tadi. Yang kedua, hal penting yang kedua adalah panggilan. Ada syarat atau ketentuan mengenai panggilan, teman-teman. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007, yang menentukan bahwa pemanggilan rapat minimal 14 hari sebelum rapat diadakan. Pemanggilan ini dapat dilaksanakan dengan surat tercatat kepada seluruh pemegang saham atau pemanggilan dilaksanakan melalui surat kabar. Pemanggilan melalui surat kabar ini tidak ada ketentuannya ya teman-teman. Tapi pada praktiknya kalau pemegang sahamnya itu hanya sebatas di wilayah provinsi saja, maka surat kabarnya boleh surat kabar yang beredar di provinsi tersebut. Kalau mau nyari aman, ya kalian harus melakukan pemanggilan di surat kabar dengan surat kabar yang terbit secara nasional. Kemudian hal yang penting lagi, nomor 3, yaitu mata acara rapat. Mata acara rapat ini harus disebutkan dalam surat panggilan. Penambahan acara rapat dapat dilakukan, pada prinsipnya tidak dapat dilakukan ya penambahan acara rapat itu teman-teman. Tetapi kalau disetujui dengan suara bulat atau seluruh pemegang saham setuju terkait dengan penambahan mata acara rapat, maka penambahan mata acara rapat tersebut sah. Fungsinya dimunculkan atau disebutkan atau diwajibkan menuliskan mata acara rapat ini agar para pemegang saham dapat mengetahui atau mempersiapkan hal-hal yang akan diperlukan saat rapat. Mata acara rapat ini contohnya yaitu pembahasan laporan tahunan perseroan. Yang kedua, contohnya persetujuan pengunduran diri direktur utama. Yang ketiga, pengangkatan direktur utama. Contoh yang keempat adalah persetujuan perseroan melakukan penambahan modal berapa miliar. Seperti itu teman-teman. Dan di pemanggilan RUPS itu harus disebutkan bahwa dokumen terkait dengan rapat yang akan diadakan itu disediakan di kantor perseroan secara cuma-cuma. Oke, kita akan bahas poin yang keempat, yaitu pelaksanaan RUPS. Lokasi RUPS itu biasanya ditentukan di anggaran dasar. Kemudian kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa RUPS itu
dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan yang pertama. Yang kedua, di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Oke, poinnya adalah sesuai anggaran dasar itu ya teman-teman. Yang ketiga itu RUPS. Hal ini yang tidak dapat disimpangi adalah harus dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ini nggak boleh disimpangi teman-teman. Kalau kalian melakukan RUPS di Singapura, di Taiwan gitu nggak bisa. Harus di Republik Indonesia. Yang keempat ini pengecualiannya ya teman-teman. Apabila semua pemegang saham hadir dan setuju, RUPS dapat dilakukan dimanapun, asalkan tetap di wilayah Republik Indonesia dan dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Kemudian hal yang penting lagi adalah RUPS itu akan dicatat langsung oleh notaris. Artinya notaris tersebut hadir dalam RUPS tersebut. Dia sebagai notulen. Dia melakukan pencatatan dan dia membukukan seperti itu teman-teman. Apabila notaris tidak hadir atau memilih cara lain, yaitu bisa dilakukan notulensi sendiri dan diberikan ke salah satu anggota rapat atau ketua rapat yang diberikan kuasa oleh para peserta rapat atau pemegang saham tersebut untuk melakukan pencatatan di notaris dan pendaftaran. Untuk artinya dicatatkan dulu di notaris atau diberitahukan dulu ke notaris untuk dicatatkan, kemudian oleh notaris diberitahukan atau disahkan di Dirjen AHU. Yang kelima yaitu pemberitahuan atau pengesahan Dirjen AHU. Artinya kalau RUPS dicatat notaris, berarti setelah RUPS dilaksanakan, notaris langsung melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemberitahuan atau pengesahan ke Dirjen AHU. Tetapi kalau notaris tidak hadir dalam RUPS tersebut, maka kuasa rapat atau orang yang ditunjuk dalam rapat tersebut untuk mencatatkan itu melaksanakan tugasnya, yaitu datang ke notaris untuk meminta dicatatkan dan diberitahukan atau disahkan oleh Dirjen AHU. Pemberitahuan atau pengesahan itu berbeda teman-teman. Pemberitahuan atau pengesahan yang dilakukan Dirjen AHU. Kalau pemberitahuan itu umumnya adalah atau pada prinsipnya adalah perubahan-perubahan yang tidak mendasar. Contohnya perubahan anggota direksi, perubahan anggota komisaris. Seperti itu teman-teman. Kalau disahkan itu yang terkait anggaran dasar. Sedangkan yang harus mendapat pengesahan yaitu yang terkait dengan anggaran dasar. Seperti contohnya nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas. Yang kedua maksud dan tujuan perseroan terbatas. Yang ketiga jangka waktu berdirinya perseroan terbatas. Jumlah modal dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga
catatan ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Oh iya teman-teman, saya akan menambahkan poin tentang pemegang saham yang akan melakukan rapat umum pemegang saham. Artinya usulan RUPS didapatkan dari pemegang saham. Jadi teman-teman, apabila pemegang saham ingin melakukan RUPS, caranya yaitu lewat direksi teman-teman. Syaratnya adalah pemegang saham tersebut adalah satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. Caranya yaitu diajukan kepada direksi dengan surat tercatat dengan disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Kemudian setelah direksi menerima surat dari pemegang saham tersebut, direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari sejak permintaan RUPS diterima. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS paling lambat 15 hari sejak permintaan RUPS diterima. Dan yang terakhir teman-teman, apabila direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan memberikan izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Dan pengadilan menetapkan memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS. Penetapan pengadilan tersebut memuat bentuk RUPS, mata acara RUPS, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorum kehadiran, dan atau persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang atau anggaran dasar. Yang kedua adalah perintah yang mewajibkan direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS. Tapi di akhir kata, terlepas dari yang saya bicarakan sebelum-sebelumnya, RUPS dapat dilakukan tanpa proses-proses yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya apabila di dalam RUPS tersebut semua pemegang saham hadir dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Ini namanya keputusan sirkuler, teman-teman. Yang penting keputusan tersebut dilakukan atau disetujui di Republik Indonesia atau dibuat di Republik Indonesia, dan dalam keputusan tersebut
semua pemegang saham hadir dan keputusan tersebut dibuat dengan suara bulat atau disetujui dengan suara bulat. Itu keputusannya sah, teman-teman, atau biasa disebut rapat sirkuler, RUPS, secara pengambilan keputusan secara sirkuler. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.